kalau mau menziarahi makam di Taring, baik di Zambal, Furait ataupun Akbar, itu pertama kali harus ke makamnya Al-Faqih Muqaddam dulu. Siapa yang mengatakan itu? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini namanya fitnah. Sahabat Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengenal Al-Faqih Muqaddam, tidak pernah mengenal Ba'alawi. Ikuti ziarah-ziarah ke makam Habib itu nggak usah. Nanti ketempelan jin, ketempelan jin malah nggak membawa masalah. Kalau ziarah ya ziarah wali songo saja, ziarah orang tua kita, mbah buyut kita, itu yang paling penting. Guru-guru kita, kiai-kiai kampung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doyan es teh. Ini nama samaran, gitu. Doyan es teh. Mungkin es tehnya Pak Sunhaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin, matur suwun, saling mendoakan semoga jenengan sudah sehat panjang umur. Sampai saat ini, apakah sudah ditempuh jalur hukum terkait pembelokan sejarah dan masifnya makam-makam palsu? Khawatir jadi blunder jika tak segera ditindaklanjuti. Nggih. Sudah, Pak doyan es teh, sudah, tapi lambat. Gara-gara kita masih belum kuat secara finansial. Semua berjalan itu dengan uang dan uang. Makam yang di Basunan Bonang Uban itu kan sudah dilaporkan, tapi buktinya mana? Buktinya mana? Nggih. Harus ditindaklanjuti, nggih. Ini sudah memasuki era informasi global. Penjajahannya juga global, ekonomi, politik, hukumnya juga global, bahkan budaya bisa global, tidak hanya lokal. Informasi yang ada di bagian luar negeri bisa masuk ke dalam negeri kita ini secepat kilat. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam menyikapi, melakukan filtering anak kita. Ya, kalau nonton YouTube ya nonton YouTube lah, YouTube PRT Nur Hadi Negara, mohon maaf ya, karena 212 dan lainnya yang bermanfaat, ya, mengandung keilmuan. Jadi medsos seperti ini kan benar-benar bermanfaat, ya, membawa maslahat. Ya. Tujuan Zeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Syekh benar-benar mewarisi sifat dan kebiasaan leluhurnya. Nggih, tadi Abdurrahman Asakov. Lihai dan mahir, dusta dan membelokkan sejarah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali belinya di pasar. Nggih, jatuh tidak jauh dari pedagangnya. Tujuan Zeta. Nggih, ya memang begitu. Jadi rata-rata 99% habaib alawi, baik yang di luar negeri ataupun di dalam negeri kita, ini sama. Pemikirannya itu sama karena ada dasar kitabnya, Bu Zeta. Kalau nggak ada pedomannya itu, ya mungkin itu personal ya, individual ya, oknum ya. Ini ada kitabnya, ada pedomannya. Kadang-kadang salah memahami kitab pedomannya sendiri, sama seperti ini. Rohdoh min riyadil jannah. Padahal yang dimaksud oleh Abdurrahman Asakov leluhurnya, Kama Syekh ini mungkin tidak seperti itu. Tapi oleh generasi keturunannya dipahami dengan pemahaman rohdoh itu. Bahkan berlebihan sampai meminta ke makam-makam mereka, wali-wali versi mereka, padahal itu palsu. Cobalah, ini jika dilihat oleh seluruh umat Islam yang ada di Timur Tengah sana, pantaskah keyakinan amaliyah seperti itu? Akidah, syariah, amaliyah seperti itu? Gak cocok. Wali Songo dan duriyahnya itu memperbolehkan ziarah, kubur, tudzakirul akhirah. Masalah barokah, wasilah itu nomor berapa? Itu otomatis, nggak perlu sambat-sambat kepada ahli kubur. Tuh, Mbah Sunan Ampel, mungkin panjenengan suwunaken dan Gusti Allah, mungkin kula masuk swarga. Tidak seperti itu. Cukup mendoakan. Ya. Tabarukan itu nomor berapa? Walaupun ada yang memperbolehkan dari mazhab Syafi'iyah, ada, tetapi tidak sampai berlebihan. Gitu saja. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali belinya di pasar. Jauh dari pedagangnya. Macan loreng. Jember berdoa mudah-mudahan besok di Banyuwangi aman-aman saja, tapi perhitungan Jawa geger geden. Inilah Pak Macan Loreng ini memprediksi seperti itu, tapi semoga tidak nggih Pak Macan Loreng. Saya ini melalui studio ini kami mewanti-wanti, ya jaga persatuan umat. Jangan sampai malah manas-manasi suasana. Bagaimana jika saya mengobarkan perang di sana? Bagaimana? Ya malah acur semua itu. Padahal sesama umat Islam yang koplo-koplo akhirnya orang lain. Dan inilah yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, Kang Mas Syekh harus minta maaf. Apalagi minta maaf ke warga Banyuwangi sana. Begitu juga bupatinya. Bupatinya sekarang kan wanita. Ya. Istrinya Mas Azwar Anas itu.
sudah diancam sama muslimin muslimat sana, nanti kalau masjid itu diselenggarakan akan di KPK-kan seperti itu. Tapi semoga aman-aman saja nih. Kalau tahun baru itu biasanya kan hujan angin, hujan deras dan lain sebagainya. Nih, channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa kita memang lemah dan penakut untuk saat. Namun yang kami takuti yaitu soal nasab Habib dan kerusakan lingkungan yang merajalela. Semoga jenengan dan kawan-kawan sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Channel Ngaji Vision matur suwun nggih. Kerusakan yang ada di muka bumi ini akibat perbuatan kita sendiri, umat manusia. Ya, salahnya ketika Habib Ba'alawi itu mendoktrin saudara-saudari kita mampu mengantisipasi secara keseluruhannya. Hanya menanggulangi tahap demi tahap seperti ini. Oke, dan Ngaji Vision. Karena memang daya sesatnya ajaran Ba'alawi itu luar biasa. Luar biasa sebenarnya. Dikatakan sesat pasti nggak mau. Pasti akan bela diri mereka. Nggih, begitu nggih. Mas Dade, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Mugi tansah pinaringan sehat barokah, medar ilmu kangge pepadang kawula ingkang tasih bebel mboten sami-sami. Kita ini sama-sama terdesak zaman sekarang Bu Mas Dade. Tidak ada orang paling. Sama-sama jenengan memiliki kelebihan yang saya tidak punya. Mungkin saya juga punya sedikit kelebihan yang akan kami transferkan ke panjenengan. Sama-sama saling memberi dan menerima. Nggih, sama-sama. Paling halu. Martapura hadir, siap nyimak ya nggih. Alhamdulillah Martapura Kalimantan Selatan sana bangkit. Nggih, Martapura jangan sampai seperti yang disampaikan oleh kawan yang nulis di komentar seperti ini dulu bahwa Kesultanan Turki Utsmani bisa tumbang, kalah perang. 1924 itu sudah hancur total. Nggak ada lagi Kesultanan Turki Utsmani. Gara-gara apa? Sultan-sultannya itu percaya dengan halu-halunya kaum sufi. Oleh sebab itu, presiden kita harus kuat. Anggota DPR, MPR, menteri, gubernur, bupati, wali kota kita, camat, lurah kita harus kuat. Tidak boleh malah jadi mukibin, gitu. Kalau anggota TNI, polisi kok jadi mukibin itu gitu. Lemah, akan mudah dikendalikan, ditundukkan oleh negara-negara yang kuat secara ekonominya, persenjataannya. Bahaya, bahaya. Ambillah pelajaran Kesultanan Turki Utsmani sana. 1924 Masehi jatuh total, wilayahnya hilang semua. Dibuat bancaan sama Italia, Perancis, Inggris, ya. Inilah pelajaran bagi kita semua. Nggih, Bu Mas Dade. Paling halu. Nggih, Martapura. Nggih, tempatnya Mas dan Mutiara. Pak Jai, mengapa Pak Kiai kaum Ba'alawi suka memuja kuburan leluhurnya? Apakah Syiah dan LDI juga Pak Yai? Kalau Syiah iya Pak Jai, tapi LDI enggak. LDI itu mangklah antara ke Muhammadiyah dan ke NU-an. Tapi banyak hurufannya LDI. Tapi kalau Syiah iya. Syiah itu mirip Ba'alawi. Mirip. Kemiripannya 75%. Dalam hal membesar-besarkan, mengagungkan, menghiasi mewah makbar leluhurnya. Sebelum meninggal dunia biasa-biasa saja. Setelah meninggal dunia jadi luar biasa. Kalau nggak percaya coba lihat. Makanya almarhum ya Habib-Habib di antara mereka. Makamnya dikasih kamar-kamaran, diselimuti, dikasih lampu-lampuan, dikasih AC. Alasannya supaya yang berziarah itu kerasan. Ini makam apa pasar? Heran. Jadi begini loh sebenarnya. Kenapa kok orang-orang Nusantara dulu itu tidak begitu memperdulikan makam itu gara-gara apa? Setelah 40 tahun atau 60 tahun orang yang dimakamkan itu sudah terurai jasadnya, menyatu dengan tanah, dari tanah kembali ke tanah. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Tapi ya minna nukhrijukum taratan ukhra itu ma baina nafkhataini baun. Di sini ada, terangannya ada. Kapan-kapan kita bacakan lagi. Nih, begitu ya, Pak Jai. Mengapa Pak Jai paling suka memuja kuburan leluhurnya? Karena mereka kaum sufi. Ya, kaum sufi yang lebih condong ke Syi'i. Tapi kalau LDI bukan Pak Jai. Bukan, LDI enggak. Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu tidak. Mereka hanya mementingkan, yang penting mengagungkan uang. Uang dan uang. Bukan mengagungkan kuburan ya ono uangnya ya. Sama kalau Pak Alawi mengagungkan kuburan gara-gara uang, tapi nggak seberapa dibandingkan dengan LDI. Yang penting duit.
ujung-ujungnya duit UUD. Awan Yuri, selamat malam Kiai, selamat malam. Saya ikut ngaji saja, tidak ada pertanyaan. Matur nuwun, sudah dibaca, wassalam. Sama-sama Pak Yuri, sama-sama matur nuwun atas kesetiaannya menyediakan waktu dan tenaga bahkan pakai data untuk ngaji bersama. Hari Agus, Dereng Pak Yai, semoga Pak Yai amin, matur nuwun. Nizam Garagi, panjat perjuangan Kiai Nur Ihya dan kawan-kawan sangat berat karena melawan bangsa sendiri. Nggih, Pak Nizam. Yang kita lawan itu bangsa sendiri, saudara sendiri. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, kelancaran dalam perjuangan, rezeki yang berlimpah, serta umur yang panjang, barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya memang berat memang. Kadang-kadang ya pas saya nggak punya uang, misalkan ini saya dikasih buku oleh guru saya dari Cipondoh, Tangerang, Banten sana. Jadi sama-sama kita dikasih modal kajian dengan cara berdasarkan tulisan-tulisan dalam kitab yang kami print out. Dan akhirnya kita sampaikan kepada panjenengan semua. Nggih, matur suwun atas doanya, dukungannya. Jaya Wijaya, kula nuwun monggo. Mugi Romayai sekeluarga diberikan kesehatan selama di akhir. Amin, matur suwun Pak Jaya Wijaya. Berarti, apakah kaum Ba'alawi juga mengagungkan istri Rasulullah Aisyah dan sahabat Nabi semisal sahabat Abu Bakar dan Umar, Pak Yai? Tidak. Ya pernah tapi tidak terlalu. Tidak sering. Karena memang sama seperti tradisi Syiah, bahwa Sayyidah Aisyah itu termasuk musuh Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Perang Jamal itu, ya kan? Ya gara-gara masalah sepele dibesar-besarkan itu. Dan sama-sama keluarga Nabi itu. Oke. Terus masuk sahabat Abu Bakar dan Umar. Ya tadi yang mengatakan dalam mimpi bahwa kalau mau menziarahi makam di Tarim, baik di Zambal, Furaid, ataupun Akbar, itu pertama kali harus ke makamnya Al-Faqih Muqaddam dulu. Siapa yang mengatakan itu? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini namanya fitnah. Sahabat Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengenal Al-Faqih Muqaddam. Tidak pernah mengenal Ba'alawi. Ini namanya diisbat dengan mimpi-mimpi. Ini namanya merendahkan sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman. Toh nanti misalkan Tarim itu adalah kota yang dulunya dipilih oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Oh iya, oke. Pertama kali begitu. Lama-lama sahabat Abu Bakar As-Siddiqnya dihilangkan. Sama seperti makam yang ada di Furaid, ya. Ada makam di Zambal yang harusnya di situ dimakamkan sahabat-sahabat Nabi pada waktu perang Qitalul Murtadin yang diutus Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang memisahkan diri dari kekhalifahan Islam, ya. Meninggal di sana, banyak yang meninggal dimakamkan di situ, tetapi justru yang terkenal adalah makamnya Ba'alawi. Ini namanya benalu, nempel yang ditempeli mati. Di Indonesia, di Nusantara ini juga sama, nempel ke Wali Songo, lalu Wali Songo diingkirotkan, dihabisi. Habis nggak punya keturunan lagi. Semua sama nanti, nempel ke negaranya habis. Nempel ke bupati, nempel ke gubernur, wali kota, nempel ke anggota TNI dan lain-lainnya. Yang ditempel itu akan mati. Nih, Aisyah, nah, ada nyanyian itu kan, coba Pak Alawi suruh nyanyian Aisyah itu mau apa enggak ya? Enggak mau. Adi Tawan, assalamualaikum ya waalaikumsalam. Jakarta ikut nyimak ya, semoga ya Nuria selalu amin. Matur Pak Adiran waalaikumsalam. Sudirman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk amalia Pak Alawi yang dimasukkan acara pengajian di NU apa saja? Sedang kalau di Dalailul Khairat apakah termasuk ya ini? Dalailul Khairat itu kan susunan ya, wiridan setiap hari yang dibaca yang mengandung sholawat Nabi dan doa-doa dari seorang ulama sufi ya. Apakah itu termasuk sesat? Ya menurut saya tidak, asalkan tidak dibumbu-bumbui dengan sufi-sufi yang berlebihan ala Ba'alawi. Kalau di pengajian-pengajian NU ya kadang ada yang benar leres, tapi kebenaran materi yang disampaikan oleh para penceramah dari kalangan Ba'alawi itu selalu dibumbu-bumbui di akhirnya untuk mencintai keluarga Nabi. Pertama kali baik, bagus, normal, tengah-tengah mulai, terakhir kali lalu mendoktrin dengan karena saya ini adalah cucu Nabi, maka lebih hebat ceramah ya, mauidhah yang disampaikan langsung oleh cucu Nabi. Karena cucu Nabi itu tangannya pernah menyentuh, bersalaman dan mencium bapaknya, mbahnya, buyutnya sampai Rasulullah SAW. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Dik Faiz Sukron Makmun kemarin malam di Malang itu. Ngawuriyah itu namanya. Wong ulama malas belajar ya seperti itu. Capurbo,
Mohon tanggapan Kiai Nur tentang video klan Ba'alawi di RI sudah lebih 4 juta orang. Jika mereka mau bertindak katanya RI akan habis. Kok kelamaan ngelunjak sekali itu. BIN dan Mabes TNI wajibnya cari itu orang apa maksudnya? Nggih, harus diminta klarifikasi Pak Purbo. Ini namanya memanas-manasi suasana. Indonesia ini masih banyak pekerjaan lama, pekerjaan baru yang belum terselesaikan. Malah justru ditambah-tambahi dengan informasi yang 4 juta orang ini dari mana. Nggak bener. Ba'alawi di Indonesia itu paling 110 jutaan. 110 ribuan, 110 juta. 110 ribuan. Ya kalau 4 juta itu mukhibinnya. Nah di Indonesia ini 282 juta ya. 4 juta kalau mau melawan 282 juta itu rumusnya apa? Mana? Kecuali mereka menduduki ya posisi-posisi penting di negeri kita. Sama seperti ketika dulu seandainya Ba'alawi Ahmad Al-Aidid menguasai negeri kita, mati kita sudah. Hancur kita. Hancur karena puncak atau tampuk kekuasaan di tangan mereka. Sulit untuk meruntuhkannya. Jadi ini harus dimintai klarifikasi. Tugasnya BIN ini. TNI juga begitu. Ini maksudnya apa? Mau nantang atau bagaimana? Bahaya kalau dilayani, bahaya. Bisa sama seperti tahun 65, 66. Bisa sama seperti Perang Jawa di Pedro. Samboja, kenapa para penguasa negeri ini tidak menyadari bahaya yang mengancam Nusantara? Kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara ini masih kurang, Bu Samboja. Cinta-cinta uang, butuh kerja lah wis. Urusan cinta bangsa dan negara, unduran kayak ngono. Mereka akan bersikap seperti itu, acuh tak acuh. Justru harusnya ya para pejabat penguasa kita itu menyadari kenapa kiai-kiai kok bergerak misalkan. Kayak saya nih, kenapa kok tidak lelah-lelah untuk bergerak seperti ini? Ada apa ini? Pasti ada yang luar biasa kejadian sehingga yai-yai yang ada di Nusantara ini mewanti-wanti kita untuk bangkit bersama. Ini saking cintanya para kiai-kiai Nusantara terhadap negerinya. Harusnya begitu, harusnya. Padahal bela bangsa dan negara itu kewajiban kita bersama. Bukan hanya kewajiban saya atau Pak Yai Joko Samad saja, enggak. Semuanya sama bertanggung jawab terhadap negaranya. Argantara Yuda Arjuna. Saya penasaran sama klan Ba'alawi yang bilang kalau para Habib bersatu selesai, katanya Indonesia itu selesai. Apanya? Bolehlah coba main-main dikit di sini. Pak Argantara ini mau ngancem ini. Boleh begitu Pak Argantara, harus begitu. Kalau dengan lemah, maka akan diremehkan. Sebenarnya sejak dulu ya, bangsa Nusantara ini bangsa petarung sebenarnya. Cuma ini kita dilemahkan melalui jalur agama itu. Karena mayoritas kita agama Islam. Terus Islam sudah dikendalikan akal dan pikirannya para penganutnya. Akhirnya jadinya seperti ini. Beragama hanya berdasarkan taklidiyah. Hanya berdasarkan manut grup-grup saja. Akhirnya seperti ini. Dan anehnya, kiai-kiai pribumi ini malah memusuhi saya, memusuhi kawan-kawan seperjuangan kita, memusuhi panjenengan semua yang bergerak untuk mencintai negerinya, malah menghamba kepada tuannya, penjajah yang dibawa oleh Belanda. Ini bagaimana? Pak Argantara Yuda Arjuna ini termasuk jenengan orang yang mempunyai giroh yang sangat tinggi terhadap negeri ini. Pak Ahmad Junaidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Habib, Rasulullah pernah tawaf di Surabaya ini. Pernah kami bahas nih, Pak Ahmad Junaidi. Yang berkata itu ya Habib. Ya, Rasulullah itu dilecehkan, ya, direndahkan. Tapi kiai-kiai masih bela Ba'alawi. Yang berkata itu katanya Habib Abu Bakar Asgab Gresik. Rasulullah itu setiap malam tawaf Surabaya. Surabaya jadi Surul Bahi. Nggak terus ya, Pak Ahmad Junaidi. Sebenarnya kita ini dapat mudah kok membedakan mana yang benar-benar berilmu, ya, benar-benar berkualitas, ya, pemahaman keilmuan, pemahaman kewawasannya atau tidak itu. Mereka itu berbicara tanpa data, berdasarkan halusinasi, mungkin mimpi atau mukasyafah kasfi wakoro ini. Tawaf di Surabaya. Surabaya mana? Surabaya pusat atau selatan, barat atau utara, timur. Pak Ahmad Junaidi, tidak akan terjadi sebuah bencana terkecuali Allah sudah minta izin kepada wali kutub dari Ba'alawi. Ajaran apa itu ya? Ajaran aneh dan nyeleneh. Allah kok diatur-atur. Nggak benar Pak Ahmad Junaidi, tidak benar. Randy Saputra,
saya dukung tidak akan berhenti menyuarakan banyak makam-makam di Pak Alawi kan, termasuk kota saya yang Jepara. Oh, alhamdulillah, Pak Randy dari Jepara ini, Pak Randy Jepara ini. Nggih. Tolong dengan teliti langsung di pulau yang nyebrang ke utara, dari perbatasan Pati di Jepara itu, di situ ada foto yang katanya itu ayahnya Sunan Muria. Itu nggak bener, Pak Randy Saputra. Itu makam baru itu, Usman Haji katanya. Itu makam nggak ada silsilah sejarahnya, itu nggak ada. Di pulau nyebrang itu, yang pernah kami bahas kemarin itu. Jenengan harus bangkit. Karena Jepara, ujung para itu juga banyak Habibnya. Tidak hanya Habib Pak Alawi, tapi juga banyak dari Hadrominya di sana. Matur suwun. Di kota Jepara ada makam Said Hasan bin Ibrahim, katanya dari Pak Alawi. Tolong bagi yang tahu untuk menyelidikinya. Jangan selidiki dulu, nanti Pak Randy nanti laporkan ke kami. Syaiman Jiman. Allah yang disembah bukan kuburan yang disembah. Ini harus. Kalau memang ziarah kubur itu ingat bahwa nanti saya juga akan dikubur seperti ini, lalu akan memperbaiki diri, mengingat bekal banyak untuk kehidupan di sana nanti. Gitu loh aslinya. Tapi justru malah dibelokkan. Tuh, Al-Fakil Muqaddam, tuh Abdullah bin Alwi Al-Khaddad, aku iki tulung ya, semoga udah wali, ini karomah yang tinggi. Jelemeh dan aneh ajaran ini, Pak Syasiman Jiman. Rosi Azkia Putri, orang yang sudah mati pun masih disuruh buat menghasilkan donasi. Masya Allah. Kasihan, wong mati kan mencari ketenangan. Wong mati itu dan jadi mencari ketenangan. Saya nanti itu sudah pesan ke keluarga saya nggak usah dikholi. Kalau diziarahi monggo. Tapi nggak usah dibangun makam saya. Makam saya tetap terbuka. Tanah asli. Atau di atas tanah ada kerikilnya. Itu pokoknya dipadai biasa. Nggak usah dipuja-puji. Atau dimintai barokah wasilah. Nggak usah. Doakan saya. Semoga diterima amal baik dan ibadah saya. Sebagai bukti ilmu bermanfaat saya. Hanya itu yang saya minta. Syekh Hasyim Asy'ari, Yai Hasyim Asy'ari tidak pernah dikholi. Jadi nggak usah. Dikultuskan, apalagi ada kotak amal. Minta donasi. Lah ini katanya nanti diramesi loh, Bu Rosi Azkia Putri. Diramesi. Loh, inilah karomahnya wali. Walaupun sudah mati tapi bisa menghasilkan uang yang sampai segini. Karomahnya wali masih bisa memberi makan orang-orang yang berdagang di kanan kiri makamnya. Nanti diramesi seperti itu. Pak Pujianto, Indonesia akan selesai dengan bersatunya 4 juta Pak Alawi, kata personal Pak Alawi. Itu ngawur. Kalau ditanggapi bener ajur, wong 282 juta ya, tapi dilawan 4 juta, mati jum. Ajur jum. Nah inilah, kalau sudah kadung marahnya, ini masih sampai rem, jangan. Kita tetap menyadarkan lah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan ma'ruf. Nahi mungkar ya juga dengan ma'ruf. Supaya menghasilkan gitu loh. Bisa tersadarkan mereka secara bertahap. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Tapi namanya orang itu kan karakternya beda-beda. Ada yang dengan cara ketegasan, bukan kekerasan. Kalau nggak ditegesi, ngelamai malah gitu. Nah, ada yang seperti itu. Lah ini yang akan dipraktekkan oleh kawan-kawan yang ada di Banyuwangi besok malam ini. Tapi saya tetap ya kawan-kawan dari Blambangan, Banyuwangi untuk bijaksana dalam menyikapi suasana bagaimana. Ya doakan saja mana yang terbaik. Semoga Allah memperlihatkan ya ma'unahnya, ya, memberikan karomah kepada kita semua dalam perjuangan bersama. Semoga diperlihatkan oleh Allah. Dengan nanti diperlihatkan karomah, ya ma'unah dari Allah Ta'ala akan disadari oleh seluruh masyarakat Banyuwangi dan seluruh bangsa Indonesia. Landscape-nya. Contoh, ya. Nah, ini nanti dari Banyuwangi sana. Gitu. Semoga Kang Mas, saya minta maaf atas seluruhnya. Funny reaction. Tengku Kori yang dulu di pihak Kiai Imad, sekarang dia berbalik ke Pak Alawi dan menyerang Kiai Imad di komal-komal TikTok. Apa masalahnya Pak Kiai? KLT, terima kasih. Masalahnya mungkin beliau itu kan masih labil, belum stabil. Mungkin masih labil ekonominya, masih labil ingin di alam, ya, ingin kedudukan, ya, atau bagaimana. Nanti suatu saat juga saya akan menemuinya. Tapi jangan, beliau tidak terlalu berbahaya. Datanya lebih banyak saya. Tidak terlalu berbahaya nggih Pak Bu Fani reaction. Tidak terlalu berbahaya. Data kitab-kitab rujukannya masih lebih banyak saya. Tidak terlalu berbahaya. Anggaplah beliau itu sedang khilaf gitu saja. Ya mungkin
cari caper, cari perhatian. Nggih. Randy Saputra, sudah banyak yang jadi korban sejarah para balai, mereka bikin makam-makam tua dibalalkan. Nggih, Pak Randy Saputra. Surga dunia. Kasus nasab lebih lama, lebih baik, supaya umat tercerahkan siapa aslinya Habib. Nggih, Pak surga dunia. Nggih. Kadang kan ada yang langsung ingin bypass saya. Nggak usah ngomong-ngomong banyak, langsung to the point saja. Jangan. Ini baru 4 tahun kurang berjalan. Lah, doktrin yang ditanamkan itu ratusan tahun. Ya, walaupun kemarau panjang dihujani 1 jam, hujan deras langsung hilang kekeringannya, ya tidak seperti itu. Memang perjuangan itu butuh ketelatenan dan kesabaran. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi dengan cara wasiat, ya, setelah beriman kepada Allah, selalu berwasiat, ya, amar ma'ruf nahi munkar, dan menunggu hasilnya dengan penuh kesabaran. Jadi harus bersabar memang. Ya, sabar dihina, sabar dihujat, sabar dikatakan bodoh, sesat, ya harus bersabar nih, Pak surga dunia. Yang penting kan saya selalu menampilkan data. Toko Suryo, Habib Syekh meresahkan Solo. Masjid baru Jokowi mau dikuasai, makin banyak pengikut, yang 10 tahun lagi Solo jadi Ba'alawi kalau generasi nggak ngaji sama Kiai Pribumi. Nggih, Toko Suryo leres dengan masjid masjid yang baru itu, Syekh Zayed itu, mungkin usul ke wali kota sana dikuasai oleh habaib. Intinya mereka itu memang perjuangannya sangat getol, seperti Masjid Asgaf Solo itu, ya dikuasai. Ya inilah kadang-kadang ya, kalau kita ini terlena, kita ini sering ngalah gitu loh, sering ngalah. Sebab itu kita harus waspada gitu, Pak Toko Suryo. Jangan Masjid Sultan Zayed itu ya, yang bantuan dari luar negeri ya, pada pemerintahan Pak Jokowi itu ya, masjid baru, gitu. Jangan sampai dikuasai. Kalau dikuasai bahaya bagi warga Solo sana. Gitu. Terus underscore Brojo. Sekarang mulai diwacanakan bahwa pengurus NU yang merangkap sebagai muhibbin akan dievaluasi. Yang merangkap sebagai muhibbin. Ini nggak kuali kan informasinya, Pak Terus Brojo. Yang merangkap sebagai PWLS atau bagaimana? Nanti kita bahas lagi. Pak Agus Muhahafiz, Habib Syekh salah satu pencetus gerakan-gerakan Syiah kepada orang-orang Nahdliyin dengan kibaran-kibaran bendera atau lambe-lambean tangan pada saat qasidah atau sholawat berkumandang di panggung. Sekelas pondok pesantren Hidayatul Muhtadin Lirboyo bersolawat itu Habib Syekh juga. Di bawah belakangnya Habib Syekh kan cekakaan. Terus itu Habib baru ya lulusan Lirboyo. Ini ya Husain, madad ya Maulana ya Husain, dan seterusnya itu. Madad. Nah itu kan ya mensyiahkan. Anehnya, kemarin itu juga ada rencana, ini sudah terlaksana atau enggak ya, di Lirboyo itu masih ada ijazah dari Habib Lutfi. Dan orang-orangnya Habib Lutfi, ijazah kubro. Jadi di sana sudah ditek-tek dengan rotib hadat, dengan rotib wirdul latif, dengan ijazah dari Pak Alawi. Sekelas Lirboyo mengenaskan menurut saya itu. Enggak waspada, memalukan, latih. Ingat perjuangan Mbah Yai Manat Abdul Karim. Tukang kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah selama Pak Yai membahas tentang Ba'alawi ini, Pak Yai pernah mendapat serangan-serangan yang sifatnya goib dari orang-orang yang musuh Pak Yai? Matur suwun. Waalaikumsalam. Insya Allah ada. Insya Allah ada Pak tukang kayu. Tapi berkat doa panjenengan semua, alhamdulillah. Ada guru saya yang backup juga. Ya Allah, hakikatnya yang melindungi saya, alhamdulillah. Karena apa? Saya ikhlas lillahi ta'ala, demi ummah dan masyarakat lil maslahah. Kalau saya niat untuk dengan hati yang kotor ya, maka malah justru akan sampai masuk ke dalam diri saya akan sehancur-hancurnya nggih. Pak nggih. Berikutnya Pak Supri WK. Terus masih ada ya? Paling halus, terus bentar nggih tak syarat lagi Rosi, Fani, terus Bejo. Pak Supri WK ini ya berarti ya. Kenapa pemalsu kuburan tidak dipidanakan, Yai? Dedenggotnya kok masih adem ayem nggih. Jika hukum kita tidak menjerat mereka, hukum Allah yang berjalan akan menimpa mereka. Akan dipermalukan oleh Allah Ta'ala melalui hukum alamnya, sunnatullahnya. Nggih. Gurah Kediri.
Kenapa ada kiai kok masih belum paham mengenai nasabnya Ba'alawi? Apa mungkin mereka nggak mau baca kitab? Nggih, berapa diri. Males baca kitab. Sekelas anaknya, putranya, Kiai Haji Sukron Makmun, Gus Faiz itu ketua MUI DKI Jakarta. Ora paham. Apalagi kiai-kiai kamu yang males belajar, males mendengarkan kajian-kajian. Menganggap kita ini membenci cucu Nabi. Ngono gak percaya cucu Nabi, gak menghormati cucu Nabi, malah gitu. Yang kita hormati itu cucu Nabi yang asli, dzurriyyah Nabi, terah Nabi yang asli, bukan KW, palsu, penipu, bukan. Tapi mereka masih belum paham, belum paham. Orang yang beda, no, mana itu ahlul bait, mana itu dzurriyyah, mana itu korobah, mana itu itroh, ya, mana itu asyiroh, nggak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan. Terus pokoknya diceritani saya Habib adalah ahlul bait Nabi. Oh ya, iya nggih Habib, Habib. Sama dengan seperti zaman penjajahan, nggih. Nggih. Apa mungkin mereka nggak mau baca kitab? Ya ini oleh sebab itu Pak Guru saya ngasih kitab ini. Nggak mungkin dengan bisa menemukan kitab-kitab kami di perpustakaan yang ada di negeri ini. Insya Allah ikuti kajian kami. Tidak hanya apa yang kami sampaikan saja, hanya 1,5 jam setiap pertemuan ya. Di kitabnya jenengan bisa bahas bertahun-tahun dan akan mendapatkan informasi yang akurat, secara berdasarkan referensi, data yang kami sampaikan. Berikutnya, Pak Sulyono Nono, Pak Sutiono Nono, Brebes Losari hadir. Saya merantau ke Korea. Saya nanya sama teman saya orang Uzbekistan, dan saya menceritakan sosok Habib, tapi jawabnya bukan keturunan Nabi, tapi malah dia kenal Syarif dan Sayyid. Memang keturunan Nabi, itu Sayyid dan Syarif. Walaupun ini masih dibantah oleh kiai-kiai yang masih pro Ba'alawi. Baca kitab Irsyadus Sari karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, katanya seperti itu. Ini mengakui mengisbat marga Asgaf adalah Sayyid. Enggak. Menyebut bukan mengisbat. Keturunan Nabi yang asli itu Sayyid dan Syarif, dan tidak mengaku sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi. Itu cirinya. Cirinya itu seperti itu. Kenapa? Malu. Coba dengan survei di Timur Tengah. Ini yang Korea, Pak Sutiono Nono. Di Uzbekistan, di Azerbaijan, ya, di Afghanistan, di Pakistan, di Kazakhstan, ya, yang tan semua itu, ya, ada banyak dzurriyyah Rasulullah SAW. Tetapi tidak banyak yang mengaku-ngaku. Yang banyak mengaku itu di Tarim Yaman, di Indonesia, sama di Iran. Sama di Iran. Banyak mengaku, saya sangat percaya dirinya, malah ngapu sih. Hari Bowo, Kiai Nur, Habib yang jadi penghafal Quran saat ini siapa saja, nggih? Saya masih belum menemukan. Kalau menghafalkan surat-surat sebagian dari Al-Quran, saya percaya, ada. Tapi kalau hafal Al-Quran 30 juz, saya belum menemukan, ya. Belum menemukan. Atau mungkin tidak hafal tapi ngaku hafal, itu juga bisa, nggih. Pak Hani Bowo. Justru muslimin muslimat mukminin mukminat ansor fatayat yang ada di negeri kita ini, wah, humbruan yang hafal Quran. Sak kabupaten, ya, Jamiatul Qura wal Hufat, ya, Badan Otonom NU itu, wah, kumpulkan semua orang Indonesia yang hafal Quran. Paling banyak orang yang hafal Quran di Indonesia. Orang Indonesia, tapi mayoritas bukan Habib. Habib atau Habibah. Nazris Syarif, salam Kiai, saya orang Malaysia. Kenapa orang Indonesia terlalu percaya Habib berlebihan? Karena orang Indonesia itu saking husnudonnya. Karena permintaan dari kiai-kiai PBNU juga husnudon saja. MUI diam saja. Negara belum ae. Kalau di Malaysia tegas. Malaysia jelas melindungi warga negaranya. Umat Islam yang ada dilindungi. Pak Nasaruddin Umar waktu podcast dengan Abah Haji Umar Irama itu menurut saya kurang berani, menurut saya. Harusnya berani, tegas gitu loh. Tegas, plak gitu. Jangan hanya berretorika, berteori saja. Nanti nggak digubris. Mereka itu orang tegar tengkuk, atos. Harus dikeras, di shock terapi begitu caranya. Jangan dilus-lus tambah bandel. Malaysia, matur suwun dari Malaysia, Serumbun, Malaysia, Malaya aslinya dari Malaysia. Garangan Formosa, KRT, saya mau tanya, kalau sholawatan nggak boleh, mana hadisnya, mana dalilnya Quran
Yang mana? Tolong dijawab. Sholawatan nggak boleh mana ya? Sholawatan itu malah sunnah, kalau nggak boleh itu bagaimana? Sholawatan itu malah ada yang wajib kok. Wajib malah. Hukumnya khutbah itu ada sholawat ya. Kalau doa itu nggak ada sholawatnya malah ngambang ya. Malah sholat itu juga nggak sah kalau nggak ada sholawatnya. Tahiyat itu harus ada sholawatnya. Termasuk rukun sholat itu. Kok nggak boleh itu bagaimana? Yang tidak boleh itu memperjualbelikan, membisniskan sholawat sehingga sampai berlebihan. Begitu loh, nggih. Pak Nazrul Syarif, jangan salah. Nah, inilah kadang-kadang kita ini salah paham, tidak bisa memahami perjuangan kita membenci cucu Nabi, tidak senang sholawatan loh. Lah saya itu ya sholawatan, jenengan itu ya sholawatan. Dibaan, Barzanjenan, Sarofil Anaman, maulud Nabi yang lain itu nggih. 5 itu azaban, nadoman, itu kita ya sholawatan, itu bagian daripada tradisi NU. Kalau suntuk duror itu tradisi Ba'alawi gitu loh. Nanti saya melarang suntuk duror, melarang yatarim, melarang sholawat busro, nggak senang sholawatan loh. Ya ini namanya kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan selama ini. Semoga Pak Nazri Syarif bisa memahami. Waalaikumsalam. Garangan Formosa. Tadi Pak Garangan Formosa nggih. Nggih, Formosa kayak penduduk asli Taiwan kan. Nggih. Sugiono 100 tahun lebih mereka para habib mendoktrin pribumi. Sementara kita para pribumi baru berapa tahun meluruskan. Memang dibutuhkan waktu dan kesabaran untuk terus melawan habib nggih. Matur suwun Pak Sugiono nggih. Kita harus sabar nggih memang. Nanti kalau kita berhenti mereka yang maju terus ya. Nggih. Jadi hak akan kalah dengan kebatilan yang terorganisasi. Nah, itu kita jangan kendor. Jangan kendor. Dan tadi kalau kita kendor malah tertindas, akhirnya hilang dan kalah, dianggap sebagai mundur teratur. Ahmad Man. Sepertinya Ba'alawi mau menjadi golongan atasan atau aristokrat yang paling dihormati di Indonesia. Leres Pak Ahmad Man. Memang begitu. Tidak dulu. Tahun 1900-an itu sudah menerapkan kasta-kastaan di negeri kita ini. Padahal mereka datang itu untuk cari uang, bukan untuk dakwah agama. Dakwah agama oke, tapi ada tujuan. Tujuannya apa? Ya supaya pengikutnya itu mengkultuskan. Gitu. Ada udang di balik pasir. Kalau di laut kan pasir. Kalau ada terumbu karang itu ya ada udang di balik terumbu karang, di balik batu karang. Ada maksud tujuan tertentu Mbak Ahmad Man. Memang begitu. Kepengen jadi kasta nomor 1 di negeri ini. Tamu kepengen ngatur tuan rumah itu, mereka itu seperti itu. Jadi mau sombong. Itu sudah dulu leluhurnya itu. Jadi itu orang-orang Yaman yang asli itu nggak suka dengan mereka. Jadi termasuk kitab Al-Quburiyah fil Yaman itu membelejeti akidah-akidah mereka sebenarnya. Nanti jangan baca ya Al-Quburiyah fil Yaman. Sudah kami sertakan di link bawah video ini. Garangan Formosa. Tanya lagi dulu. Sunan Kalijogo dulu di Jawa membawa wayang itu bagaimana? Tolong dijelasin. Nah, Pak Garangan Formosa saya baca 2 kali nih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama itu dengan cara yang bijaksana. Lah, dulu tuh orang suka kesenian budaya, ya wayang. Lah, sekarang kan wayang malah justru diharamkan oleh Ba'alawi. Wayang itu hanya ada di dunia itu milik Nusantara dan Yunani kuno. Lalu ditiru oleh China, India. Pertama kali Nusantara, karena memang budaya paling tua yang ada itu di negeri Nusantara kita ini, di bawah Khatul Istiwa, peradaban pertama di muka bumi kita ini. Lalu di Yunani sana, karena memang memang Nabi Nuh itu berasal dari Indonesia. Nuh itu kan bahasa Arab, suka menangis, meratap gara-gara takutnya kepada Allah. Sambat-sambat karo Gusti Allah dakwah ratusan tahun kok minim pengikut yang bisa tersadarkan mengikuti ajakan, yaitu akhirnya nangis Nuh. Akhirnya Nabi Nuh. Kalau menurut cerita sebagian dari peneliti kita, yang Nabi Nuh itu asli Madura. Nanti kita bahas lagi. Garangan Formosa. Adian Dwi Cahyono. Saya punya pengalaman sekitar tahun 2019-an. Ada acara Maulid Nabi di daerah Bandung Barat. Hadirkan kabit dari Bogor, tapi isinya caci maki almarhum Gus Dur. Kok bisa klaim cucu Nabi tapi caci maki? Enggak. Kemarin kalau Gus Dur di Ciganjur atau di mana itu, sebenarnya putri-putrinya Gus Dur itu kurang peka ya. Masih ngundang kabit dari Marga Mutahar itu bagaimana? Ya Alhamdulillah penceramah utamanya Kiai Haji
Said Akil Siraj. Tapi ya, harusnya kamu undang Habib, mau dicaci maki sama Habib, bahwa Habib diundang, itu bagaimana? Saya tegas sedikit lah, sing rada kebuka sedikit lah, ya. Jangan dikasih hati, ngelombok rogor melo. Ya sama seperti yang disampaikan Pak Ardian Dwi Cahyono ini. Jadi, wah, tidak hanya Gus Dur, kiai semua. Kiai itu di Indonesia itu nggak ada harganya. Aslinya begitu. Kalau toh kelihatan pertama menghormati Anda itu luarnya saja, untuk merekrut saja. Tapi aslinya itu 70 kiai masih kalah dengan Habib satu yang bodoh. Bahkan kiai-kiai yang pokoknya rendah semua harus menghamba kepada saya. Saya kan Habib, kiai itu apa? Pelayan saya. Seperti itu. Nah ini diterapkan benar nih. Jadi jangan dipercaya, mereka itu tidak memiliki akar budaya yang sama dengan kita. Sulit untuk bisa diajak apik bareng, itu angel. Dewi, sekarang banyak Habib plat G turunan Yaman pakai gelar Said Syarif dengan nama depan namanya Pak Yai, kan? Sudah mulai hijrah, hati-hati. Nanti ada Ustadz juga Bu Dewi, Ustadz nanti. Jadi Ustadz Habib dihilangkan, Ustadz Syarif, sama seperti gelar Syarif Husain Akil Tuban Profesor. Universitas Sultan Agung Semarang itu perlu nanti kita udari, uculi semua. Unisula Semarang memberi gelar kehormatan profesor dalam bidang apa? Habib Husain Syarif Akil mengatakan, kok itu Allah betul berdiri daripada Muhammadiyah, daripada Nahdlatul Ulama. Menurut profesor dalam hal apa? Profesor dalam hal menipu sejarah. Nggak ada gunanya dikasih profesor. Lain namanya kong kali kong. Perguruan tinggi kita ini kadang-kadang kurang memiliki siar rasa ke-Indonesiaan. Mbah Kliwon tukang meido. Mulai sekarang kita semua harus mendoktrin anak cucu kita. Mbak Alawi itu bukan boleh nabi. Ya siap, memang harus begitu, wajib. Tidak sunnah, tidak mubah, tidak makruh, tidak haram, wajib. Wajib mendoktrin bahwa mereka itu bukan cucu nabi. Cucu nabi tapi palsu, ngedabrus, nggak sesuai. Om Jinku, tapi Om Jinku nggak ada tulisannya. Abah makomnya, Om Jinku Yuli. Nurul Huda, Banyuwangi ketar-ketir menunggu hitungan jam dalam acara refleksi akhir tahun. Semoga saya ngadem-ademi, Pak Nurul Huda, mohon para kiai bersabar. Jangan gerusa-gerusu, karena yang kita lawan itu juga sesama saudara sendiri. Ayo bersatu dalam kebaikan. Jangan sampai nanti dilihat oleh orang non-muslim, apalagi dilihat oleh kawan-kawan yang ada di Bali sana yang non-muslim itu akhirnya kan ya agak baik lah ini. Ini ya harusnya itu Bupati, DPRD itu tanggap, menerima, memperhitungkan aspirasi dari rakyat Banyuwangi yang sudah berdemo kemarin itu. Ya semoga saja Allah yang akan memperlihatkan kebesarannya di Banyuwangi besok malam ini. Pak Nurul Huda. Siti Saidah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam penuh penghormatan Al-Quran surat Al-Ahzab. Ini memang benar begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya memang benar seperti itu. Jelas nggak ada yang menolak. Itu benar. Ittifaq, nggak ada khilafiyah masalah itu. Tetapi memahami sholawat ini seperti apa? Sholawat itu artinya adalah doa-doa. Kembali ke akar kata, sholat itu artinya doa. Kalau sholawat itu jamak atau plural dari sholat, arti doa-doa. Doa yang kita panjatkan kepada Rasulullah, untuk Rasulullah kepada Allah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk Rasulullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Kalau malaikat mengistighfarkan Rasulullah, kalau Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Terus akhirnya kita jangan hanya mengandalkan sholawat saja. Sebenarnya sholawat itu tidak hanya diucapkan saja, harus mengimplementasikan ke dalam gerak kehidupan kita. Kalau kita sholat, zakat, puasa, haji, menjalankan meyakini rukun iman, bertasawuf, ihsan, itu sama seperti bersolawat, otomatis. Sama seperti ketika pertanyaan malaikat kubur, marabbuka, manabiuka, wa ma kitabuka, wa ma qiblatuka, nggak usah diapal, no. Jalani sholat lalu iso-iso diri, gitu loh. Walaupun tidak membatas sholawat secara khusus, tetapi dia menjalankan perintah-perintah Allah melalui Rasulullah, ya, dalam kitabullah dan sunnahnya Nabi kita, maka ya sama dengan otomatis kita bersolawat. Mendapatkan syafaat, baik uzma ataupun shogiroh, ya, itu kalau kita mau menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Karena perintah Rasulullah itu berasal dari Allah.
Kalau kita hanya membaca sholawat saja, tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, tidak mau haji misalkan, kalau mampu ya, tidak mau menjaga kerukunan, tidak mau bersedekah, infak, sedekah misalnya, ya bersama saja. Sholawat kita ya cuma-cuma. Jangan berlebihan, wah sholat itu segalanya, nggak bisa seperti itu. Ibadah itu saling ada keterkaitan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Saman-man, sejarah kaum Ba'alawi sudah jelas bahwa mereka adalah kaum Yahudi Askenazi yang dibawa Inggris dan Belanda ke Nusantara, pelarian dari Eropa kemudian ke Yaman. Nih, Pak Saman-man, nih. Joni, sholawatan buat ngamen serendah itukah yang dinamakan sholawatan? Pak Joni, nih. Jadi sebenarnya kalau acara memasyaratkan sholawat, menggemakan sholawat itu baik, tapi tidak harus dengan sholawatan saja, tapi harus ada kajian-kajian yang penting sehingga umat ini tercerahkan, tercerdaskan. Jangan sampai meniru budaya Belanda yang membodohkan. Lah, kaum Ba'alawi ini tidak seperti itu. Apalagi pada waktu sholawat. Seneng-seneng tak. Ya, tapi nggak ada hasil keilmuan yang dibawa pulang untuk keluarganya, untuk dirinya. Nah, ini ya yang perlu dipikir bersama. Kalau toh misalkan untuk diadakan acara sholawatan, ya monggo, nggak apa-apa. Oh, daripada musik rokan misalkan ya, daripada kontes atau musik-musikan, goyang-goyang, minum-minuman keras, malam tahun baru kok minum-minuman keras, judi-judian kan nggak bagus, pergaulan bebas, lebih baik sholawatan itu jajannya apik, tapi harusnya diimbangi dengan keilmuan gitu, kajian-kajian. Jadi tidak melarang sholawatan, boleh sholawatan, tapi jangan berlebihan sehingga dibisniskan yang akhirnya membuat berat umat, ya, buat urunan akhirnya membebankan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Closing statement-nya bahwa Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Sakuf itu salah memahami perkataan dari leluhurnya tentang makam yang ada di Tarim sana, baik yang ada di Zambal, Furaid ataupun Akbar, bahwa di antara makam-makam itu adalah surga, taman di antara taman-taman surga. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, ya. Orang yang dimakamkan di situ itu mendapatkan nikmat ila yaumil kiamat dan alam barzahnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Aslinya seperti itu, tapi dipahami dengan pemahaman yang salah oleh Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Tidak hanya Kang Mas Syekh saja, tetapi juga habib-habib yang lain yang sampai mendewa-dewakan, mengagung-agungkan secara berlebihan, mengkultuskan leluhurnya sebagai wali-wali yang ada di sana. Barang siapa kepingin solusi apa saja urusan dunia akhiratnya, maka berziarahlah ke makam leluhur habib-habib yang ada di Tarim, ya khususnya di 3 makam Zambal, Furaid dan Akbar sana. Ini sangat berbahaya. Tidak hanya di Tarim saja, tapi juga di Indonesia dengan menziarahi makam-makam habaib. Itu nggak usah ziarah. Nggak usah itu khol-khol habib itu nggak usah. Ikuti ziarah-ziarah ke makam habib itu nggak usah. Nanti ketempelan jin. Ketempelan jin malah nggak membawa masalah. Kalau ziarah ya ziarah wali songo saja. Ziarah orang tua kita, mbah buyut kita. Itu yang paling penting, guru-guru kita, kiai-kiai kampung kita, wali-wali Korea yang bapak desa atau kampung-kampung kita. Kalau ziarah habaib yang ada di Nusantara, janganlah. Janganlah. Biar didoakan sama sesama habaib saja. Karena apa? Nanti kalau kita yuhsarul mar'u ma'aman habban, jenengan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang panjenengan cintai di dunia sampai di akhirat, dikumpul dengan mereka. Kalau jenengan mengidolakan habaib juga akan memiliki karakter yang tidak beda, tidak jauh beda, alias ya suka berbohong, dawir, ya nggak punya rasa haya, ya akhirnya justru tidak membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga membawa banyak manfaat, masalah bagi kita semua, keluarga kita, dan bahkan mungkin murid atau mahasiswi-mahasiswi jamaah kita semua. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, penutupnya adalah, wahai warga Banyuwangi, umat Islam yang ada di sana, terapkanlah kebijaksanaan. Dalam arti, jagalah ketentraman, keamanan, kenyamanan di Banyuwangi, Jawa Timur sana. Semoga Allah melihatkan kebesarannya. Demikian, wallahu a'lamu bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.